Baik, saya akan mencoba menerangkan konveks dan konkav ya. Oke, kalau Anda lihat bahwa secara prinsip sesuai dengan gambar, maka fungsi itu disebut konveks itu jika dua titik dihubungkan ya, dua titik dihubungkan yang yang berada di sepanjang garis fungsi tersebut gitu ya. Maka titik-titik yang menghubungkan dua poin tersebut, misalnya di sini, itu berada di dalam. Ya, itu namanya konveks. Nah, namanya konveks. Sebaliknya, konkav, ya, itu kalau kita menghubungkan dua titik, katakanlah ini A dan B seperti itu, maka titik-titik yang menghubungkan antara dua titik yang dihubungkan itu, maka berada di luar eh, daerahnya itu. Ya, seperti itu. Oke, lantas bagaimana di dalam matematika? Kalau di dalam matematika, maka itu tergantung dari keputusannya. Jadi misalnya, Anda cari saja nilai dari fungsi dari lambda x1 ditambah 1 minus lambda x2. X1 dan x2 itu dua titik yang dihubungkan itu. Dibandingkan dengan lambda fungsi x1 dikalikan fungsi x1 ditambah 1 minus lambda fungsi x2. Ya, seperti itu. Maka kalau ini lebih besar yang kiri, maka itu disebut konkav. Seperti itu. Tapi kalau itu lebih kecil, ya, artinya lebih besar yang kanan dari yang di luar fungsi itu, ya, seperti itu. Maka itu disebut konveks. Ya, seperti itu. Di mana lambda itu besarannya antara 0 sampai 1. Coba kita cek saja. Misalnya ada fungsi e kuadrat plus 2. E kuadrat plus 2. Maka kalau kita cari gambarnya, maka kita cari nilai ekstrim 2x sama dengan 0. Ya, x sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan gambarnya secara kasar ada seperti ini. Turun, naik. Nah, kalau di gambar itu seperti ini. Turun, terus naik. Ya, seperti itu. Naiknya bagaimana itu ya, tinggal masukkan saja. Kalau 1 ketemu 3, kalau 2 ketemu 6. Nah, masukkan saja di dalam fungsinya. Oke, kita cek apakah fungsi ini adalah konkav atau konveks. Seperti itu. Maka kita ambil dua titik, 1 dan 3. 1 itu kalau dimasukkan adalah 3. 3 kalau dimasukkan adalah hasilnya adalah 11. Ya, seperti itu. Maka kita cek fungsi dari lambda x1 ditambah 1 minus lambda x2. Kita bandingkan dengan lambda fungsi x1 ditambah 1 minus lambda fungsi x2. Ya, maka kita masukkan, katakanlah lambda sama dengan 0,2. Berarti 0,2 kalikan 1 ditambah 0,8 dikalikan 3. Ya, seperti itu. Maka hasilnya adalah fungsi dari 0,2 ditambah 2,4 atau fungsi dari 2,6. Maka masukkan saja 2,6 itu di dalam fungsinya. Fungsi yang kita tes itu
maka hasilnya adalah 8,76. Ya, seperti itu. Sedangkan ini, maka kita masukkan 0,2. X1 tadi ketemu, ketika kita masukkan 1 ketemu 3 ya. Oke. Terus 0,8 ketika kita masukkan 3 ketemu 11. Nah, seperti itu. Sehingga 0,6 ditambah 8,8 atau berapa ini? 9,4 ya. Ya, seperti itu adalah. Dan Anda lihat tadi, kalau seperti ini maka keputusannya disebut konveks. Ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Coba kita tes lagi. Suatu fungsi misalnya fx sama dengan y gitu ya. Minus x kuadrat ditambah 2x plus 8. Ya, seperti itu. Coba kita gambar secara kasar aja. Artinya f aksen x sama dengan minus 2x ditambah 2. Kita cari ekstrim disama dengan kan 0. Seperti itu. Berarti 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. X sama dengan 1, seperti itu. Ya, seperti itu. Maka kita masukkan sebelah kanan tak terhingga gitu aja, berarti tetap negatif ya. Ini positif, berarti gambarnya akan seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, sedangkan 1 kalau kita masukkan itu nilainya adalah minus 1 ditambah 2 ditambah 8 berarti 9. Nah, seperti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, seperti itu. 1, 2, 3, 5, 6. Ini 1 adalah 9. Kalau 0 itu kita masukkan adalah 8. Kalau berapa ini? 4. Kalau 3 kita masukkan 9 ditambah 6 tambah 8 tambah 8, 14. 14 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, oke. Maka coba kita masukkan itu tadi fungsinya berapa tadi? Minus x kuadrat plus 2x plus 8. Ya, coba kalau misalnya setengah, ya berarti minus 1/4 ditambah
Jadi 8,834 itu ya. Oke, kalau misalnya kita masukkan 3 tadi ketemu 5 ya. 9 ditambah 9 ditambah 14 berarti 5. Maka coba kita cek saja tadi. Jadi kan bagaimana rumusnya? Fungsi dari lambda X1 ditambah 1 minus lambda X2 kita bandingkan dengan lambda fungsi X1 ditambah 1 minus lambda fungsi X2. Ya, seperti itu. Maka kita masukkan saja 0,2 X1-nya berapa? 0,5 ditambah 0,8 X2-nya adalah 3 ya. Terus 0,2 fungsi hasil dari fungsi setengah itu adalah 834 ya, seperti itu. Terus ini 0,8 fungsi dari 3 hasilnya adalah 5 ya. Coba kita cek. Ini adalah 0,01 ditambah 2,4 ya. Berarti fungsinya 2,41. Nah, itu coba kita cek fungsi dari 2,41. Berapa itu? 2,41. 2,41 ditambah 2 kali 2,41 ditambah 8 ya, ketemunya adalah 7,012 ya. Sedangkan yang ini 0,2 dikalikan 8,75 ya, ditambah ditambah 4 ya, jadi 5,7 ya. Artinya apa? Ini lebih besar, maka ini disebut konkav ya, seperti itu. Artinya sudah kita buktikan bahwa fungsi yang kedua itu disebut fungsi konkav, sedangkan fungsi yang pertama X kuadrat plus 2 itu disebut fungsi konkav. Oke, baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.